Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Seneng ya lihat tadi cerita suksesnya, masih muda loh Bay. Gak pengen kamu, tunggu, kamu mungkin suksesnya bisa tapi mudanya yang udah enggak. Apa ya? Sembarangan, nggak ada kata terlambat untuk sukses ya Pak. Benar. Tuh kan bener. Sekarang mendingan kita dengar ceritanya Pak Rusli nih. Ya, Kan bisa dibilang from zero to hero. Ya kan bener-bener menitinya dari bawah banget kan ya Pak ya. Benar. Cerita dong Pak, ini biar Bayu tahu Pak. Jadi saya memulai karir saya itu sebagai agen 20 tahun yang lalu. Sebenarnya latar belakangnya itu sederhana. Saya dilahirkan di keluarga yang sederhana, ya, tetapi kita adalah keluarga yang bahagia. Saya banyak melihat teman-teman yang sukses, keluarganya kaya, mereka apapun punya, sedangkan di keluarga saya sangat sederhana. Jadi itu yang membuat saya itu termotivasi untuk merubah kehidupan saya. Setelah saya lulus SMA, saya mencari pekerjaan, ya, dan akhirnya saya bekerja di sebuah perusahaan komputer di Kota Medan, dan saya bekerja dan saya mulainya dari nol, ya, saya mulai dari bantu-bantu bersih-bersih komputer, kemudian angkat komputer sampai dengan dikasih tanggung jawab lebih besar untuk penjualan dan sebagainya. Di saat yang sama saya juga kuliah, ya, sambil bekerja sambil kuliah, dan saya mencari peluang untuk supaya kehidupan jauh lebih baik. Akhirnya saya diajak seorang teman, ya, untuk ikut interview di perusahaan asuransi. Jadi itulah titik balik daripada kehidupan saya. Karena saya termotivasi dan waktu itu saya melihat bahwa ini peluangnya besar sekali. Iya. Jumlah penduduk Indonesia masih banyak orang yang belum mengerti tentang asuransi. Dari keluarga, dari orang-orang dekat itu gimana Pak? Mereka memberi dukungan atau justru menantang dan menentang keputusan Pak Rusli masuk jadi Kalau agen asuransi? menentang sih tidak ya. Pada prinsipnya dimulai dari tantangan, saya melihat bahwa ada tantangan paling besar itu dari diri kita sendiri. Kalau kita motivasinya mau kehidupan kita jauh lebih baik, berubah, maka kita harus melakukan perubahan dan perubahan itu harus dari hati. Kedua adalah tantangan dari orang yang kita cintai. Jadi pada saat saya memulai karir saya itu, kedua orang tua saya kaget, kenapa kamu mau bergabung di perusahaan asuransi jadi agen asuransi? Padahal kamu sekarang sudah bekerja, punya income tetap, ya. Saya itu mau melakukannya dengan sepenuh hati. Dan saya geluti itu, akhirnya saya beri pengertian pada orang yang saya cintai, keluarga saya, orang tua saya, dan mereka mengerti, dan saya minta waktu, ya, untuk paling lama, ya, 6 bulan untuk saya fokus. Dan dalam periode yang sangat singkat, saya akhirnya bisa membuktikan pada orang tua saya, dan mereka sangat confident bahwa ini benar, dan mereka melihat passion saya adalah membantu orang, dan ini adalah profesi yang saya cari. Dan jadi saya bisa membantu orang, saya bisa mengangkat kehidupan orang lain, di saat yang sama saya bisa mengangkat kehidupan saya sendiri, dan juga saya bisa dapat pelatihan-pelatihan yang memadai untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tantangan terberatnya tuh apa sih Pak? Apakah dari harus mencapai targetnya atau menghadapi komplain-komplain dari nasabah? Jadi kalau menurut saya itu pada saat kita itu mau melakukan hal yang besar, perubahan yang besar dalam kehidupan kita, itu ada beberapa hal yang harus kita lewati, proses yang harus kita lewati. Pertama mungkin kita akan ditertawakan, ya, orang akan mentertawakan kenapa kamu pilih jadi profesi asuransi. Tetapi yang penting adalah bagi diri kita sendiri punya satu mimpi besar nggak untuk merubah hidup. Jadi pada saat kalau kita itu mau melakukan hal besar, ciri-cirinya adalah kita akan ditertawakan orang. Kedua, mungkin orang akan gosipin kita atau ejek kita. Dan yang ketiga, mereka akan menerima kita dengan bukti. Jadi pada saat mereka itu lihat, wah, perubahan. Terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan kita, mereka melihat dan mereka akan menerima kita. Tapi dengan bukti tentunya, bahwa kita sudah berhasil. Untungnya aku berteman sama Pak Rusli dan juga teman-teman yang lain. Iya, untuk aku temenan sama Angie juga. Iya, aku gak mau kasih tau dia lagi ya Pak Rusli, biarin aja. Tapi Pak Rusli kasih tips dong supaya apa ya istilahnya tuh kalau buat pemirsa nih juga ya yang ingin berkarir di bidang asuransi, tips-tips supaya jenjang karirnya bisa naik dengan cepat, atau juga buat yang sudah berkarir di bidang asuransi biar lebih semangat lagi tuh Pak. Ya, sukses itu adalah sebuah perjalanan dan untuk mencapai sukses itu ada prosesnya. Kerja keras. Betul, salah satunya adalah rajin. Ya, rajin, dan dia harus melihat pada saat dia datang ke tempat nasabah atau calon nasabah itu adalah yang harus dia bawa adalah misi. Ya, misi supaya temannya atau sahabatnya itu mengerti dan memiliki program perencanaan keuangan bagi masa depan keluarga. Ya, sesuatu hal yang mungkin kadang-kadang
tidak terpikirkan bisa terjadi, sakit, kecelakaan itu pasti bisa terjadi. Kapan kita tidak tahu, tetapi pada saat dibutuhkan setidaknya sahabat teman kita itu sudah memilikinya. Tuh. Dan kita bisa bantu mereka untuk proses klaimnya. Tuh Bayu, didengerin ya. Iya. Pak, dia kenalin dong Pak, biar dia lebih terbuka lagi sama teman-teman yang lain tuh boleh. Pak. Boleh Pak, ya. kalau ada agen-agennya yang bisa diajak ngobrol nanti kenalin saya. Pak. Boleh. Biar bisa dapat informasi lebih lengkap juga. Betul. Berarti kita pamit dulu sekarang ya. Oke. Pemirsa 30 menit sudah kita menemani Anda. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Semoga saja Anda mendapatkan inspirasi tersendiri. Anda yang memang sudah berkecimpung di dunia asuransi menjadi lebih semangat lagi untuk bisa meniti karir seperti Pak Rusdi ini. Betul. Ya kan? Jangan lupa minggu depan kita kembali lagi di jam yang sama tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang.